Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dokter forensik RSCM mengungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta. Terkait hal tersebut, keluarga tak percaya jika Arya Daru Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidup. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Ini kan masih penyelidikan masih berlangsung, dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit rakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski sudah dinyatakan tidak ada keterlibatan orang lain dan juga pidana, kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan tetap saja masih menyisakan tanda tanya. Sorotan kini mengarah kepada teman wanita Arya yang disebut bernama Farah yang sempat ditemui di mal sehari sebelum ditemukan meninggal. Dari rekaman CCTV yang ditunjukkan Polda Metro Jaya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terekam CCTV sempat bersama perempuan bernama Farah dan satu orang lainnya di pusat perbelanjaan kawasan Bundaran HI Jakarta. Perempuan tersebut diketahui sempat bersama Arya sehari sebelum kematian. Polisi mengatakan telah memeriksa perempuan tersebut, namun tidak menjelaskan hubungan dengan Arya karena alasan privasi. Terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan, Farah? Sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Dalam keterangan resminya, polisi menegaskan belum menemukan adanya pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Korban dipastikan meninggal dunia dengan mengakhiri hidupnya sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dari jejak digital, polisi juga menyebut tidak adanya ancaman, baik fisik, psikis, maupun kekerasan terhadap korban. Dalam mengungkap misteri kematian sang diplomat muda, Polda Metro Jaya menggandeng beberapa pihak, baik dari Mabes Polri hingga Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kemunculan nama Farah dan Dion dalam kasus kematian Arya Daru cukup mengejutkan. Hubungan antara ADP dengan kedua rekannya patut didalami. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi dengan mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia sekaligus praktisi hukum dan HAM Nikolai Aprilindo. Ya, jadi ini menarik ya. Saya sangat cukup kaget dengan munculnya dua nama Farah dan Dion yang bertemu dengan almarhum di GI, Grand Indonesia. Pertanyaan dari teman-teman wartawan ke polisi pada saat konvers,
Itu sangat menarik ya. Oke. Nah, makanya saya ingin tanya, Farah ini sebenarnya siapa? Oke. Sejak kapan Farah ini mempunyai hubungan atau berteman dengan almarhum? Oke. Demikian juga dengan Dion. Farah ini kerja di mana? Apa pekerjaannya? Kemudian hubungan Farah dengan almarhum ini apakah hubungan khusus atau hanya hubungan pertemanan biasa? Itu perlu ditelusuri. Oke. Saya dapat informasi sih Bang, katanya, tapi ini saya belum konfirmasi ya, hanya informasi dari ya narasumber saya lah itu, tapi jujur memang belum terkonfirmasi, tapi apakah ini benar apa enggak, si Farah ini katanya juga teman satu kantor dengan almarhum, jadi sama-sama bekerja di kantor yang sama, di Direktorat Jenderal yang sama. Oke. Kalau itu betul informasi bahwa Farah adalah teman satu kantor dan satu bagian almarhum di Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri, maka kita bisa menduga bahwa hubungan antara Farah dengan almarhum berarti cukup dekat. Cukup dekat. Nah, kedekatan itu sejauh mana? Kita kan belum mengerti kedekatan sejauh mana. Yang kedua, apakah Farah ini perempuan masih single atau istri orang? Nah, itu. Ini yang perlu kita telusuri. Nah, kalau dia istri orang, istrinya siapa? Ya kan? Suaminya kerja di mana? Itu. Dan kemudian kalau misalnya dalam tanda kutip ada hubungan cinta segitiga, sejak kapan hubungan cinta segitiga antara Farah dengan almarhum ini terjadi atau terjalin? Ya kan? Dan tidak tertutup kemungkinan antara Farah dengan almarhum pasti tahu sama tahu tentang bidang pekerjaan mereka. Ya kan? Artinya segala sesuatu yang ada dalam rahasia pekerjaan pasti antara Farah dengan, bukan pasti, patut diduga antara Farah dengan almarhum terjadi komunikasi. Ya, saksikan perbincangan lengkap dengan mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Kementerian HAM, Nikolai Aprilindo bersama host Lukman Hanafi di program One on One, Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, tangis Megawati pecah saat Hasto hadir di Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.